warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wal bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim ajma'in. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini selain dan tiada bukan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita di bulan yang penuh berkah, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini insya Allah adalah hari yang ke-11 di bulan Ramadan. Artinya baru saja kemarin kita meninggalkan bulan Ramadan di fase yang pertama, yang mana di dalamnya penuh berkah, penuh rahmah. Kita tinggalkan dan tidak ada jaminan tahun depan kita akan penuh berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah. Hari ini kita mulai lagi di fase yang pertama, di awal bulan yang penuh maghfirah, ampunan. Tahun kemarin kita bersama dengan keluarga, orang tua menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka pada tahun ini mereka lebih dahulu pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Mereka pergi dengan membawa bekal dari hasil Ramadan yang bersama kita pada tahun kemarin. Kita yang sekarang masih hidup, masih diberikan umur panjang, kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kita bawa menuju perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa selesaikan dengan penuh. Kaum muslimin wal muslimat, ada 3 bekal yang kita bawa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah ini. Yang pertama, perbanyaklah bekal. Karena bekal itu kita bawa, ibarat kita kalau ingin kita pergi berlayar, berangkat, melintasi lautan, melintasi daratan, pasti yang pertama kita sediakan adalah bekal. Karena takut, khawatir kalau bekal itu akan habis di perjalanan. Begitu juga untuk menuju perjalanan yang sangat panjang kita menggunakan bekal. Apa bekalnya? Yaitu sifat kesabaran. Sikap kesabaran ini yang jauh lebih besar maknanya daripada sekedar kita hanya berpegang pada modal yang sewajarnya. Puasa melatih kita, mendidik kita untuk senantiasa bersabar. Bersabar terlebih-lebih bagaimana kita makan bangun sahur, kemudian bagaimana kita menyambut datangnya berbuka puasa. Disitulah kesabaran kita yang diuji. Belum waktunya, makanan sudah tersedia dengan lezat, tetapi waktunya belum, dipersilakan. Kesabaran itulah. Kemudian yang kedua adalah
keikhlasan. Ikhlas, sabar, selalu bergandengan. Sabar tanpa ikhlas tidak bisa dipisahkan. Ikhlas tanpa kesabaran juga tidak bisa diabaikan. Ikhlas adalah pondasi yang sangat utama dari segi kehidupan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena Allah. Kita ikhlas di mana-mana. Cobaan banyak, apalagi di bulan puasa ini, di mana-mana kita lihat melatih kita untuk selalu ikhlas. Karena ikhlas itu bukan hanya di lisan, tetapi di hati kita. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat, kita sholat, kita beribadah hanya karena Allah. Ikhlas mengharapkan ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita beribadah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang kita pikirkan. Hidup dan mati kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah landasan ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Ikhlas, kesabaran. Kemudian diikuti dengan keikhlasan. Kemudian dilandasi dengan istiqomah. Teguh pendirian. Kita betul-betul mencermai, mengikuti bagaimana Ramadan ini tantangannya sangat besar. Makanya kita selalu istiqomah, teguh pendirian. Apapun cobaan, apapun rintangan yang selalu datang menghambat kita, tetap kita lalui. Karena kita diberikan kesempatan hidup tahun ini. Hari ini puasa yang ke-11. Apakah kita ada jaminan untuk sampai di sore hari nanti? Tidak ada jaminan. Makanya hidup ini selalu kita padomkan dengan Al-Quran dan baik. Zuina linnas hubbus sahawati minan nisa. Berapa banyak manusia yang hidupnya selalu hanya melaksanakan kewajiban, tetapi pada hal mereka menggugurkan kewajiban. Melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar melaksanakan, tapi tidak mengikuti pedoman-pedoman yang ada di dalamnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 3 pondasi bekal kita yang kita harus akui, kita harus lakukan di dalam menempuh, melaksanakan, menunaikan, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dengan satu tujuan akhir senantiasa kita kejar, yakni sesuai dengan ayat Quran, la'allakum tattaqun, menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa senantiasa mendorong kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, beda di luar daripada bulan Ramadan. Betul-betul hati kita ini adalah pemberian, pemasukan bekal-bekal yang harus kita isi. Di luar Ramadan bagaimana kita, ibadah kita masih banyak yang bolong, baca Quran kita, tadarus Quran kita jarang sekali,
sedekah kita mungkin kurang, bahkan memberi juga, tapi nominalnya sangat kecil. Tetapi ketika kita memasuki bulan Ramadan, semua pahala-pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana kita untuk mengejar, berburu kebaikan sebanyak-banyaknya, yang tujuan akhirnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita. Kalau penjahat, kalau koruptor, kalau maling, ditanya matinya ingin masuk apa? Apakah surga atau neraka? Semua mereka tidak ada yang mau masuk neraka, mau dahalal jannah, ingin dimasukkan ke dalam surga. Secara jujur, begitulah kita. Ketika bulan Ramadan, kita berlomba-lomba mengejar kebaikan. Untuk apa? Bekal kita. Karena mati kita, apakah husnul khatimah akhirnya, ataukah suhul khatimah? Kalau kita selalu berserah diri kepada Allah, maka kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang dapat kami sampaikan dengan satu harapan. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak ada manusia yang bisa sampai di sore hari nanti. Tidak ada jaminan kecuali hanya menghadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyaklah sifat kesabaran, keikhlasan, sifat istiqomah di dalam mengumpulkan bekal. Ramadan masih jauh. Ibarat kalau kita mendaki ke atas gunung, baru separuh naik, belum sampai di puncaknya. 15 Ramadan kita berada di puncak, kita turun lagi. Tidak semua manusia akan sampai ke puncak atas. Hari ini hari yang ke-11 sudah mulai banyak yang berguguran. Sedikit. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke puncaknya di bulan Ramadan, kemudian turun berhasil membawa ketakwaan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.